Kami sekarang berada di lokasi X atau bekas Masjid Kerajaan Simpang Matan tahun 1815 yang dibangun pada masa Panembahan Suryaningrat atau Gusti Mahmud. Walaupun di belakang kami ini, sekitar kami ini hanya ada bekas-bekas tongkat kayu dan tiang-tiang yang sudah sebagian tumbang. Nah, tapi ini adalah bukti yang tidak bisa tergantikan oleh apapun secara nominal. Nah, maka di sini ada pembangunan cungkup untuk melakukan pengamanan atas situs ini. Sebelumnya dari sekian ratus tahun yang lalu ini telah ditinggalkan sejak 1911 ketika Kerajaan Simpang Matan berpindah dari lokasi ini, Simpang Matan Tua, menuju Teluk Melano. Nah, sebelumnya di sini dihuni sejak 1744 semenjak Pangeran Ratu Agung Kesumaningrat, kemudian Panembahan Suryaningrat anaknya atau Gusti Mahmud, kemudian Panembahan Kesumaningrat Gusti Muhammad Rum, kemudian Gusti Panji. Setelah itu kemudian pindah ke Teluk Melano. Nah, dalam rangka pengamanan situs ini maka dilakukan pembuatan cungkup atau bangunan pengaman. Nah, bersama saya Pak Gusti Bujangmas sebagai Ketua Pengunduhan Tanah Simpang atau Pertasim, sebagai pelaksana dan yang melakukan inisiasi terhadap pembangunan cungkup untuk pengamanan situs ini. Nah, beliau mungkin bisa menerangkan nanti lebih jauh bagaimana awal mula bisa membangun cungkup ini sampai sekarang. Dari awal mulai proses sampai saat ini, mungkin bisa diterangkan terlebih dahulu Pak Gusti Bujangmas bagaimana proses pembangunan cungkup atau pengamanan ini dan bagaimana melaluinya. Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Yang jelasnya ya, sebelum mengarah kepada pembangunan cungkup ini memang kita agak cukup perjalanan panjang dalam proses pembangunan ini. Itu di awal dari tahun 2022. Seketika kami pergi berjalan ke sini, ya tiba-tiba kelihatan bahwa bekas puing-puing masjid ini banyak yang sudah terjatuh ke sungai. Jadi sehingga kami bersama kawan-kawan mengadakan pertemuan dialog untuk membahas bagaimana caranya supaya agak mengurangi terkurasnya bekas-bekas cagar budaya ini. Jadi dari awal itu kami pergi langsung mengajukan langkah kepada pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara, terutama Dinas Perhubungan dan Dinas Kebudayaan. Pada tahun itu kami ya mengirimkan surat kepada dinas terkait agar dengan adanya terkuras ini oleh penyebabnya salah satu angkutan ponton yang melewati sungai ini. Jadi sehingga kami meminta langkah apa ataupun petunjuk kepada pemerintah daerah maupun dinas untuk dalam rangka pengamanan ini. Dengan jarak berapa lama, di bulan kita juga sudah lupa juga, cuman hampir 6-7 bulan kami tahun 2023 ya.
tahun 2023. Berarti dari pengajuan 2022 bulan 12 ya. Nah, sehingga 2023 pertengahan Ya. tahun Baru ada tanggapan. Langsung kami diundang ke Pemda ya. Pemda. Setelah itu kami menemukan jawaban, sehingga ada langkah dari Dinas Perhubungan juga beserta kebudayaan bersama pihak beberapa perusahaan, terutama yang lalu lalang di sini termasuk PT CMI, PTS, PT CUS, JP dan SMP. Jadi kami berkumpul, mereka memberikan jawaban, insya Allah kita bantu. Dan kami mengajukan ada 2 bangunan, terutama antara sungkup yang pertama dan keduanya tiang pender. Ya alhamdulillah ketika tahun 2024 ini ya baru terlaksana. Itu pun belum semuanya perusahaan yang memberikan bantuan terhadap bangunan ini. Ini masih banyak menunggu lagi, terutama PT CMI, PT Brata, dan PT SMP. Jadi artinya pembangunan yang saat ini hasil khidmat dari beberapa perusahaan. Tapi masih belum semuanya. Terutama PT CMI yang belum memberikan bantuan, PT SMP dan PT Brata. Oke. Kalau tidak salah ini kan dimulai dari bulan 8 ya Pak ya. Iya. Mungkin karena telatnya perusahaan-perusahaan lain memberikan khidmatnya tadi, pelayanan. Saya tepatnya lebih menyebut ini pelayanan bukan sumbangan. Karena bagian dari apa yang manfaat yang diambil oleh perusahaan ini sudah selayaknya diberikan kepada situs cagar budaya ini untuk melakukan pengamanan. Nah, lalu apa yang menjadi kendala sampai sekian lamanya dari tahun 2022 sampai 2023 baru diproses. Nah, sehingga pelaksanaan di 2024 ini baru bisa dilaksanakan, itu pun masih belum semuanya. Apa yang menjadi kendala mereka kira-kira sampai selama ini mereka memberikan khidmatnya tadi, pelayanannya tadi terhadap pengamanan situs ini? Ya, dengan beberapa minggu yang lalu, bulan-bulan lalu itu ya kita pernah menghadap Dinas Pendidikan, Perhubungan, menanyakan kok kenapa sampai selama begini. Ya kalau dihitung tahunnya sudah 3 tahun, hanya bulannya saja. Untuk PT CMI, PT Brata juga sudah kita hubungi lewat kawan-kawan. Hanya PT SMP saja yang belum kita konfirmasi. Ya kita mengharapkanlah kepada dinas yang terkait agar dapat menyambungkan ini, karena kita pun yang jelasnya selesai cungkup ini ya kita masih menguruskan tentang tiang pender, sementara ya untuk pendanaannya kan masih menunggukan perusahaan tersebut. Oke. Nah, mungkin perlu kami ketahui juga apakah pembangunan cungkup ini sudah sesuai dana yang diajukan dengan apa yang hari ini dilaksanakan, Pak? Ya, untuk pembangunan cungkup ini ya kemarin memang standarnya, cuma mengingat karena beberapa perusahaan yang belum memberikan, jadi dihitung kembali lagi. Jadi sehingganya anggaran yang pertama itu dikurangi. Oke. Dikurangi. Disesuaikan lah. Disesuaikan dengan ada. Karena gendalanya yang lain belum memberikan kontribusi terhadap kita. Kalau begitu, apakah nanti ketika yang cungkup ini diefisiensikan,
kemudian nanti di tiang pender juga akan seperti itu juga, atau bisa dirubah ke yang lain, pengamanan barangkali mungkin sifatnya, atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau setelah kita lihat ke lapangan, Ya. terutama ya kalau melakukan tiang pender ini, terutama kan kalau kita mendapat keterangan dengan pihak dinas, ya perusahaan itu termasuk CMI juga, mereka tidak sanggup untuk mendirikan tiang pender itu. Hanya melewati ya bantuan keuangan saja. Oke. Mungkin biaya operasional yang besar ya Pak? Biaya operasionalnya besar. Jadi harapan kita ya kalau memang nanti perusahaan itu ya membantu, yang belum membantu itu membantu, ya kita upayakan sejenis apa namanya, barau gitulah, sejenis barau dimanfaatkan untuk itu. Karena kalau memang tidak dibarau, apalagi ini nanti bangunan ini kan di samping sudut sana, ini udah ke sungai, karena kita menyesuaikan dengan bangunan yang ada. Oke, baik Pak, kalau seandainya begini Pak, ini dalam prospek ke depan itu misalnya bangunan ini masih belum cukup, ini bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya? Ya, kalau memang anggarannya pun ya belum ada, ya kami selalu tetap mendesak, terutama dengan perusahaan yang pernah berlalu lalang di daerah sekitar ini. Terutama ini seperti CMI yang dulunya, walaupun mereka tidak beroperasi, dan juga SMP, karena SMP kalau kita lihat kan untuk CPO-nya selalu lewat ini, sungai ini. Berharaplah terutama ya dengan pemerintah dinas terkait ya supaya agak sedikit memberikan penekanan kepada perusahaan. Oke. Nah, bergeser sedikit Pak. Nah, terkait dengan pembangunan ini orientasi pembangunannya ini apa ini Pak sebetulnya? Memang kebetulan kawan juga banyak bertanya bahwa ini mengatakan ya proyek dan segala macam ya. Cuma kalau memang kita pelajari seperti proyek pemerintah dan segala macam, ya sangat jauh lah ini Pak. Oke. Sangat jauh. Jadi orientasi ini adalah untuk pengamanan ya Pak? Untuk pengamanan. Sebatas untuk pengamanan saja. Ya. Nah, kemudian kalau hari ini kita melihat ini masjid ya kan, di sini bekas masjid. Mungkin bisa diterangkan ini di sini bekas apa saja yang ada di sekitar ini? Kalau memang kita lihat ini bekas masjid, yang di sananya itu ada keraton sekitar kurang lebih 100 meter, dan kurang lebih 100 meter juga ke dalam itu ada pemakaman, dan di hulu keraton ini, di hulu itu sekitar 500 meter ada kuburan juga, makam juga itu makam. Setelah makam Cina, dari makam Cina ke sana juga ada makam. Jadi sekitar ini nih dikelilingi makam semua, bahkan dari Keramat Simpang sampai Keramat yang ini sampai di hulunya sana kita juga masih menemukan 2 makam. Ya, kompleknya Pak ya. Kompleknya. Berarti artinya areal cagar budaya Simpang Keramat ini saling berkaitan. Ada situs makam, ada situs bekas masjid, situs bekas keraton. Kemudian tidak menutup kemungkinan di areal ini juga ada yang lain karena belum diekskavasi Pak ya. Karena itu masih hutan kan di sini kan. Itu yang jelas sudah tentu itu. Belum lagi yang bata-bata merah itu kan. Belum lagi bata-bata merah belum diekskavasi ya. Dulunya apa kan seperti itu. Jadi berapa luasan ini Pak? Sekitar areal Simpang Keramat ini. Kalau kita lihatkan berdasarkan dari ya peta lamanya itu ya kurang lebih 500-an. Oke, 500-an hektar Pak. 500-an hektar. Kita juga sudah bahas, sudah berapa kali bahkan dengan kerajaan juga.
memang dari awal tahun 2010 itu ya ada penggunaan jalan, ya, jalan yang 2020 Pak ya. 2020 itu ada penambusan jalan. Kalau dilihat juga dengan sekarang ini kan ada beberapa lokasi ini sudah diambil oleh warga, bahkan ada kebunan sawit. Makanya saya sangat lantang memberikan informasi kepada perusahaan terutama dan pemerintah daerah juga. Saya sudah sampaikan itu. Bagaimanapun jangan sampai sekali-sekali memberikan surat sejenis SKT karena ini kawasan. Tapi walaupun demikian kelihatan di lapangan ya semuanya sudah terbuka. Makanya saya bicarakan bagaimanapun harus diambil ini. Harus diambil ini tanah. Diambil alih lagi. Diambil alih lagi. Menjadi cagar budaya. Menjadi cagar budaya. Nah, kalau dengan alasan mereka mengambilnya, saya anak cucu raja ini gimana Pak? Ya, kalau bicarakan anak cucu raja, bukan hanya mereka saja. Ya, barangkali kalau mau dibagi 1 meter, hanya dapat 1 meter pun itu mon-mon saja. Belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Karena anak cucu raja kan banyak. Ya. Ribuan orang. Jadi mereka tidak boleh seperti begitu. Nah, maka langkah yang bijaksana adalah diambil kembali dijadikan cagar budaya. Kalau udah dijadikan cagar budaya ini milik umum. Milik semua. Bukan hanya keturunan raja, tapi kita semua, terutama Kabupaten Kayong Utara yang punya aset ya Pak. Punya aset di situ. Ya, ke depan mungkin barangkali akan kemajuan zaman Pak ya. Ini bisa menjadi hutan kota. Sekaligus ada wisata sejarah, wisata budaya, dan ada wisata alamnya. Betul. Jadi konservasi atau bisa dimanfaatkan untuk bidang usaha, tapi dalam bentuk komunal. Dalam bentuk yang dikelola oleh kerajaan ataupun oleh lembaga barangkali Pak ya. Itu akan lebih bermanfaat daripada dimanfaatkan untuk pribadi. Apalagi yang namanya kalau sudah diambil pribadi, tentunya ya tidak mungkin mampu anak cucu lain menggunakannya. Tapi kalau ini ya secara umum punya kita semua. Makanya saya perintahkan ya barang ini harus ditarik. Tidak boleh lagi untuk siapapun, apalagi hanya batas anak cucu, tidak boleh. Harus diambil itu tanah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan selain ini? Ya, untuk yang lainnya terutama kita sudah membangun Cungkup ini, harapan saya kepada semua warga yang ada di Kayong Utara maupun di luar, supaya untuk jangan sampai lagi mengambil kayu atau merusak yang di arah-arah sini, yang kawasan di arah kawasan ini, mengambil kayunya maupun hal-hal lain. Bahkan membuat suatu pun di pemakaman juga harus ada koordinasi, karena kita sudah ada ahli cagar budaya, harus koordinasi dulu. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Seperti begini juga ya, kita koordinasi dengan TACB, jangan sampai menyalahi aturan. Karena juga sudah diatur dalam undang-undang. Sudah diatur dalam undang-undang. Harapan saya itu saja. Nomor 11 tahun 2010. Jadi kalau sudah masuk dalam cagar budaya itu sama perilakunya dengan yang di seberang sana. Seberang sana itu TNGP. TNGP juga punya undang-undang. Undang-undang cagar alam. Nah, kalau kita undang-undang cagar budaya. Jadi sama-sama dilindungi dan diperlakukan yang sama, dilindungi. Nah, dalam artian dilindungi di sini bukan kita masin. Nah, tapi ini untuk kita bersama untuk ya Pak. Kita bersama. Ke depan anak cucu kita. Demikian mungkin Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak. Demikian sahabat semuanya, dialog saya dengan Pak Gusti Bujang Mas sebagai Ketua Perunduan Tanah Simpang mengenai ex Masjid Keraton Simpang dan peninggalan yang ada di sekitarnya, dan sebagian yang masih ada walaupun sisa tunggul ataupun tiang-tiang, atau yang masih belum kami lakukan ekskavasi, belum dikupas. Dan terakhir tadi harapan Pak Gusti Bujang Mas
Mari kita jaga semuanya. Dan di sini sudah kami pasang himbauan dari TACB. Nanti bisa dibaca di depan, di sana juga ada. Kemudian di dalam cungkup jantik juga ada. Dan bahkan juga ada keterangan-keterangan mengenai situs Simpang Keramat ini. Dan di beberapa situs yang lain juga ada keterangan sesuaikan dengan kesejarahan dan sumber literatur yang ada. Kami memiliki data yang kami sajikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan bisa dikoreksi. Artinya apa yang data kami miliki saat ini juga masih belum bisa dikatakan seperti kitab suci. Nah, jadi ilmu pengetahuan akan selalu membuka ruang-ruang diskusi, ruang kritik dan saran untuk sama-sama kita perbaiki. Maka sejarah bukanlah sebuah hal yang saklek ya, sebuah hal yang kunci mati, tapi sejarah bisa berubah. Maka sejarah bukan ilmu pasti, sejarah adalah ilmu yang menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi kalau hari ini kami mendapatkan data baru sebatas ini, ke depan ketika ada data penemuan-penemuan baru akan bisa berubah. Nah, mungkin demikian para sahabat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.